Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan renungan hari ini dari Evangelium Yohanes pasal yang ketiga ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Aidang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhumanna. Naeng paluaon na portibiota he ubahen na disuruh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang bisa kita katakan dari renungan kita ini, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan manusia hidup dalam dosa. Allah tidak pernah membiarkan manusia hidup dalam kesengsaraan, hidup menuju matahari terbit, yaitu kebinasaan. Karena Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang penuh kasih. Itu bisa kita lihat, kita baca dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perlu kita renungkan, perlu kita pertanyakan, siapakah Yesus bagi kita? Apakah Yesus sosok yang kejam atau yang seram? Tidak. Tuhan adalah sosok yang penuh kasih, sehingga Dia mengutus anaknya untuk menyelamatkan, untuk memulihkan hidup manusia. Dikatakan Dia bukan untuk menghakimi dunia ini, tapi untuk memperbaiki dunia ini, untuk menata dunia ini, bahkan untuk menyelamatkan dunia ini. Karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, sosok yang penuh kasih. Nah, itulah gambaran kehadiran Tuhan Yesus. Itu wujud nyata, bukti kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah akan manusia, menyelamatkan, memulihkan, memperbaiki hidup manusia. Artinya Dia datang bukan untuk mencari-cari kesalahan kita supaya kita dihukum, bukan mencari-cari kesalahan kita supaya Tuhan menghukum kita, tetapi Dia datang menawarkan konsep keselamatan.
Dia datang menawarkan sesuatu yang baik, yang indah, yaitu keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita merespon? Bagaimana kita menyambut tawaran keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan dalam hidup kita? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita perbuat? Yang pertama, kita harus berani menerima kebaikannya dan mempercayainya dan hidup seturut dengan firman-Nya. Sana ada keberanian dan mempercayainya dan hidup seturut dengan firman-Nya. Ya, kita diajak menjadi pelaku firman, respon wujud nyata kita akan tawaran keselamatan itu. Yang kedua, membiarkan diri kita diterangi agar kita berubah dari pola hidup yang lama menuju pola hidup yang baru. Adanya suatu transformasi kehidupan agar kita ikut dalam arak-arakan keselamatan itu. Jadi kita harus diterangi firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan Allah. Tidak suam-suam kuku. Tidak menyia-nyiakan anugerah itu, artinya kita harus terus beriman. Iman yang dinamis. Iman yang dewasa. Dan yang keempat, mengerjakan keselamatan dengan giat. Ada kesungguhan. Ada visi yang harus kita lihat konteks keselamatan itu. Maka kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan giat, dengan kesungguhan. Dengan menghidupi firman Tuhan, dengan memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita adalah orang yang ikut dalam keselamatan tersebut. Menghargai karya Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dalam seluruh setiap aktivitas kita. Maka kita adalah orang yang ikut terselamatkan oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau tidak membiarkan kami hidup dalam dosa. Hidup menuju kematian. Tetapi Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai wujud nyata kasih Allah bagi dunia ini, secara khusus bagi manusia, untuk menawarkan keselamatan. Tuntun kami Tuhan, agar kami selalu berjalan sesuai dengan keselamatan itu. Agar kami sungguh-sungguh memenangkan keselamatan kami. Agar kami menghidupi firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang menguasai hidup kami, menerangi hidup kami, sehingga kami arak-arakan menuju keselamatan. Terima kasih Tuhan, berkati kami satu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus-Nya, itulah yang menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya.
Amin.